Kembali lagi bersama saya pemirsa, Fani Imaniar di special event, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan statement kemerdekaan pers dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dan sekarang kita akan saksikan bersama cuplikan pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik. Kami mendengar yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pers Bu Nini di bagian akhir menyampaikan tentang perlunya dukungan sistemik pada pers, juga lindungi pers dari kekerasan, baik kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis maupun kekerasan digital yang dialami oleh alat-alat yang digunakan oleh media. Yang kami ketika berdiskusi dengan teman-teman media di daerah, mereka merasakan itu lebih banyak daripada yang dialami di Jakarta. Dua hal tadi. Satu adalah tentang kekerasan, yang kedua adalah tentang serangan pada sistem digitalnya. Dan kalau kita lihat datanya Bapak sekalian, menurut data yang dikeluarkan oleh AJI di tahun 2023 kemarin, jumlah kekerasan mengalami peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Itu yang terlaporkan, apalagi yang tidak terlaporkan. Jadi ini kami ingin tegaskan komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini. Dan komitmen ini Bapak sekalian kami sampaikan sekarang bukan tentang kemarin, bukan tentang besok, tapi tentang kemarin juga. Karena begini Bapak sekalian, perilaku masa depan itu tidak bisa diprediksi dari kata-kata yang diungkapkan hari ini. Karena pada hari ini siapa saja bisa mengatakan apa saja yang paling enak didengar kuping audiensnya. Tapi yang tidak bisa dikelabuhi adalah rekam jejak. Rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok akan menekan media. Bila masa lalunya mengunci dan tidak membuka ruang, maka besok juga akan tidak membuka ruang. Tapi bila masa lalunya memberikan ruang kepada media, bila masa lalunya bekerja dengan baik dengan media, maka insya Allah ke depan juga akan kerja dengan baik dengan media. Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja, dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah dengan pernyataan. Ada beberapa diksi yang menarik yang didengar atau terdengar dalam deklarasi kemerdekaan pers Capres Cawapres malam hari ini. Saya masih akan bahas bersama dengan Mas Imam dan juga Pak Sobari di studio iNews malam hari ini. Saya kembali ke Mas Imam. Mas Imam, apapun yang disampaikan baik oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar sebagai dua dari pasangan Capres dan juga Cawapres yang hadir malam hari ini, ya sesuai dengan pertanyaan saya sebelum segmen ini, cukup efektif dalam mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan insan pers saat ini? Ya, seperti yang saya tegaskan tadi, ini kan baru pernyataan, tanda tangan dan seterusnya, nanti kita tunggu ya ke depan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa sekali lagi bahwa kemerdekaan pers harus dikaitkan dengan demokrasi, kesejahteraan dan sebagainya itu. Yang ingin saya katakan sekarang adalah bahwa kemerdekaan pers itu adalah variabel antara, bukan kemudian bahwa pers merdeka kemudian langsung demokrasi. Tidak, karena kenapa saya bilang ada variabel antara, karena kemerdekaan pers itu menjadi sarana bagi pers untuk bisa menghasilkan jurnalisme berkualitas. Jurnalisme berkualitas itu tujuannya antara lain adalah untuk menjamin bahwa ada akuntabilitas terhadap mereka yang berkuasa. Jadi sekalipun diberikan kemerdekaan tetapi kemudian tidak mampu memunculkan jurnalisme berkualitas, ini masalah. Tapi bisa berjalan beriringan nggak sih? Pasti. Artinya, tapi harus kita kondisikan. Makanya tadi disampaikan bahwa sistemik. Artinya gini, sekalipun misalnya bisa menghasilkan jurnalisme berkualitas dalam konteks sekarang, belum tentu juga bisa memberikan impact kepada publik. Karena apa? Karena ada penguasaan sistem algoritma sekarang. Jadi dalam dunia digital, dalam revolusi teknologi sekarang, itu apa yang bisa sampai kepada publik bukan berarti bahwa
itu sesuatu yang ideal bagi publik. Oke. Makanya sesungguhnya dari kemarin itu kami itu teman-teman yang concern banget dengan kemerdekaan pers ini berusaha supaya di sini ada keterlibatan dari negara untuk kemudian termasuk dalam membuat peraturan yang memungkinkan bahwa jurnalisme berkualitas itu bisa sustain. Oke. Karena Di tengah sekarang disrupsi digital saat ini. Betul, karena yang terjadi sekarang misalnya banyak sekali produk-produk jurnalisme berkualitas karena iklimnya sudah, ekosistemnya sudah tidak mendukung, maka kemudian mereka mati. Oke. Nah, kemudian ada juga yang masih punya effort dan masih berjuang untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas, tapi produk mereka tidak nyampe kepada publik, tidak memberikan impact, karena sistem algoritma itu telah mengurung masyarakat dalam balon-balon gelembung-gelembung yang membuat mereka tidak bisa mengakses. Nah, gelembung-gelembung yang terjadi di tengah masyarakat saat ini tuh seperti apa, Mas Seperti Imam? misalnya clickbait misalnya kan. Oke. Kan kita bikin jurnalisme berkualitas belum tentu juga diklik oleh, karena belum tentu juga muncul dalam umpan yang muncul. Kalau kita punya Facebook, punya macam-macam itu kan tergantung dari apa yang sebelumnya Iya, kita kayak nggak masuk akses. FYP gitu, itu Betul. nggak masuk Nah, FYP, oke. oleh sebab itu menjadi penting kemarin itu diusulkan supaya negara hadir membuat peraturan yang kemudian seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, bahwa penyelenggara platform digital itu bertanggung jawab atas jurnalisme berkualitas, apakah dalam bentuk pembagian yang adil, apakah dalam bentuk untuk kemudian menjamin bahwa algoritma itu tidak akan mengungkung sehingga kemudian jurnalisme berkualitas itu tidak akan nyampe kepada publik dan seterusnya. Tapi bentuknya bukan kontrol ya, Mas Imam, tetapi ada aturan. Aturan. Tentu aturan itu akan ada memerintahkan dan juga pasti ada mengontrol. Tapi bukan berarti bahwa kontrol itu selalu buruk gitu. Kalau yang dikontrol adalah untuk mencegah agar keburukan tidak berlanjut, tetapi kemudian kebaikan nanti akan berlanjut, tentu kita perlukan seperti itu. Dan tentu harus dijamin akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan alasannya dan seterusnya. Oke. Ya. Pak Sobari, kalau tadi Mas Imam menyebut soal kesejahteraan, kalau kesejahteraan wartawan sendiri, kesejahteraan pers, apakah para capres kita cukup concern dengan hal itu? Ada aturan-aturan yang, ya lagi-lagi kalau misalnya kita kan sekarang khawatirnya kan ada undang-undang yang membatasi untuk penjaminan tanda kutip kesejahteraan bagi para insan pers. Tadi belum. Oke. Tadi belum nampak. Tadi belum dinyatakan karena mungkin dianggap tidak strategik bagi kepentingan mereka. Oke. Sebagai padahal calon-calon. populis loh Pak Sobari. Iya, tetapi hal itu tampak sebagai sesuatu yang bisa dipending. Yang paling penting tadi sangat jelas, kebebasan pers itu dijaga, kedua-duanya berjanji. Itu akan menjamin. Dua-duanya punya jaminan. Satu jaminannya itu atas dasar pengalaman dan itu omongan itu berdasarkan sejarahku sendiri, maka aku akan begitu. Yang satu omongan dan janji masa depannya juga omongan. Ya, dua-duanya omongan, dua-duanya menjadi teks. Tapi akan berbeda implikasinya. Jadi mengenai welfare bagi jurnalis itu bukan concernnya orang-orang itu, mesti menjadi concernnya dunia perusahaan-perusahaan media sendiri. Saya kira yang paling utama. Kalau usaha membuat welfare dalam perusahaan media itu ada banyak gangguan-gangguan, nah itu baru ngomong, kalian pemerintah mesti memberi ini dan sejenisnya. Ya kira-kira begitu. Tapi menurut Mas Imam sendiri, apakah saat ini ya atau menarik waktu ke belakang siapapun presidennya itu mudah kita kedepankan, kita suarakan soal kesejahteraan itu? Ya, sekali lagi bahwa kesejahteraan itu kan sebenarnya dampak dari kan kita jurnalisme lihat berkualitas. Yes. Jadi kalau kita lihat nih, kita itu bisa bandingkan lah dengan negara-negara maju. Dulu kami pernah berkunjung ke teman-teman di Jerman, di Eropa dan sebagainya, di Prancis dan sebagainya. Kita melihat itu di tempat parkir itu, Mas Bambang juga pernah bercerita juga, kita juga pernah lihat di tempat parkir itu mobil-mobil mewah di tempat parkir media itu. Kita pikir punya siapa? Ternyata punya wartawan. Kenapa? Karena medianya bisa berkembang. Karena
Karena dia berkembang, maka dia bisa memberikan kesejahteraan yang layak. Saya pikir begitu yang harus bisa terjadi. Contoh yang paling gampang deh. Dulu pada waktu saya awal-awal jadi wartawan itu, salah satu yang didoktrin ke kepala kita, kalau ingin kaya jangan jadi wartawan. Itu yang terjadi tuh. Nah, tetapi kemudian saya ngalamin sendiri. Setelah saya masuk ke perusahaan dalam tanda petik media yang dimiliki oleh media asing, perusahaan asing itu, ternyata kami bisa sejahtera. Itu artinya gajinya bahkan yang kita terima itu mungkin 2-3 kali lipat dari yang terima oleh artinya apa? Kok bisa seperti itu? Ternyata karena pengelolaannya itu memang bagus. Kalau saya bisa bandingin dari tempat saya lama dengan tempat yang waktu itu, saya bandingkan, memang beda ya cara pengelolaannya. Dan ternyata kemudiannya reward yang kita terima juga beda gitu. Iya ya. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ada aksi, ada reaksi. Betul. Gitu. Ada berdampak pada. Betul. Tetapi sekarang persoalannya bukan lagi pada persoalan urusan media sekarang pada saat kita bicara tentang revolusi digital dan disrupsi digital itu. Tapi juga menyangkut negara harus hadir, membuat aturan, membuat satu sistem yang kemudian menjamin agar kemudian jurnalisme berkualitas itu bisa terus sustain, dan juga bukan hanya sustain, tetapi mereka yang produksi jurnalisme berkualitas itu bisa tetap berkembang, bukan jadi seperti sudah mati-matian memproduksi, tapi kemudian diambil begitu saja oleh platform digital, kemudian dijual oleh mereka, misalnya dalam tanda petik ya, saya tidak bisa bilang jual, tapi mereka mengambil keuntungan dari itu, sementara media yang memproduksi jurnalisme berkualitas, mereka suffer gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin terakhir singkat saja closing statement, harapan dan juga ekspektasi dari baik Pak Sobari maupun juga Mas Imam. Pak Sobari dulu deh. Pak Sobari? Ekspektasi kita tentang apa yang disebut jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang membawa kesejahteraan. Nah, itu bagian inherent dari tumbuhnya demokrasi. Demokrasi seperti apa akan tercermin di sana, tapi itu tidak otomatis. Tercermin di sana itu nomor satu, tergantung pada perusahaan medianya. Maka itu perusahaan waras, sehat, dan bisa menggaji tinggi atau tidak. Amin. Yang kedua, perusahaan itu berorientasi pada kualitas, tentang jurnalisme yang berkualitas tadi. Gitu. Pak Sobari dan juga Mas Imam, tampaknya karena durasi sudah habis, saya sudah dikabari, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini, tapi kita harapkan agar ekspektasi tersebut akan terjadi. Siapapun para capres dan juga cawapres yang akan terpilih 4 Februari. Satu aja tip kepada para capres, sudah ada rancangan perpres tentang jurnalisme berkualitas, tolong diteruskan itu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Imam dan juga Pak Sobari. Salam sehat selalu ya, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam. Dan demikian pemirsa special event dari Deklarasi Kebebasan bagi Pers dari perspektif para capres dan juga cawapres. Saya Fani Mania, terima kasih, sampai jumpa.